Yang tahap kedua berapa ribu yang Pak Haji tanam ini? 5.000 kurang lebihnya. 5.000. Iya, 5.000. Nggak main-main pemirsa, 5.000 tanaman. Oke, kita gali kira-kira apa yang bisa kita dapatkan dari pengalaman Pak Haji dan Kang Lis yang spesial melakukan perawatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Pemirsa, saya masih bersama Pak Haji Udin dan Kang Lis di kebun cabai di polybag. Jadi ini adalah bertanam cabai di polybag. Tahap pertama sudah kita bahas yang sudah berproduksi atau sudah dipanen, dan yang sekarang adalah tahap kedua ya Pak Haji. Iya, sampai kuda, ini Pak. Jenis apa Pak Haji yang ditanam? Baskara. Jenis Baskara ya, lupa aja Pak Haji. Saya hafal. Oke. Jadi pemirsa, ini adalah jenis Baskara yang tahap kedua berapa ribu yang Pak Haji tanam ini? 5.000 kurang lebihnya. 5.000. Iya, nggak main-main pemirsa, 5.000 tanaman. Oke, kita gali kira-kira apa yang bisa kita dapatkan dari pengalaman Pak Haji dan Kang Lis yang spesial melakukan perawatan sehari-hari ya Pak Haji ya. Nah, ini sudah berapa HST Kang Lis? Baru 10 hari. 10 harian ya, antara 10 sampai 15 ada ya? Iya, ada. Mas Dika bisa didekatkan ke sini. Ini kalau kita lihat di umur sekarang, tunas juga sudah mulai tumbuh. Kita sambil jongkok aja ngobrolnya ya. Ini sudah mulai tumbuh tunas-tunas. Ini akan dilakukan potong pucuk enggak? Uji cobanya jangan. Jadi mau iya, lepas aja. Apa adanya aja ya. Tadi Iya. sawah. Seperti semua ya? Iya. Oke. Kalau saya pernah kan dilakukan potong pucuk karena pengen pendek. Ini akan dibiarkan alami aja ya, tidak dilakukan potong pucuk. Dari yang saya amati, yang tahap ke-1 itu tidak ada layu. Di sini perbedaan yang sangat mencolok, nanti bisa kita lihat medianya. Medianya lebih banyak tanah ya Pak Haji ya. Iya. Masih ada sisa. Oke, nanti tolong tunjukin dan dipraktekin seperti apa perbandingannya dalam menyiapkan media tanam. Karena ini sangat luar biasa. Di samping yang lain masih banyak masalah dengan layu, di sini nanam jor-joran sampai ribuan Pak Haji. Enggak ada yang layu bisa. Ini jadi percontohan di Cilegon nanti Pak Haji untuk cabai di polybag ini. Jenis yang ditanam adalah Baskara. Sekali lagi ini sekitar 10 sampai 15 HST. Kira-kira Kang Lis kalau bisa disampaikan untuk perawatan di masa pertumbuhan vegetatif ini, apa yang Kang Lis lakukan? Ini karena mic-nya cuma ada 2, bergantian aja. Untuk perawatan di fase pertumbuhan ini. Penyepreian, pemupukan silakan itu dijelaskan. Ya, kalau pemupukan itu secara kocor itu masih di usia segini, umur 15 hari. Main kocor aja dulu. Ukuran seminggu 2 kali, rutin secara rutin. Udah perkembangan, udah mulai buah, itu baru main pupuk kering. Jangan terlalu banyak-banyak. Yang dikocor pertama di vegetatif itu jenis pupuknya apa? Mutiara. Hanya NPK. NPK aja ya. Iya, jangan dicampur-campur, jangan. Hanya NPK. NPK aja dulu. Ini hal yang berbeda lagi. Terus yang kalau udah mulai kembang itu baru dicampur sama KCL. Oh, NPK 16 tambah KCL. Dikocor juga? Iya, dikocor juga. Sama ya? Sama. Pengocoran seminggu sekali? Iya. Intervalnya? Seminggu 2 kali. Oh, seminggu 2 kali. Termasuk padat ya untuk pemupukannya? Biar cepat. Oke. Nah, untuk pengendalian hama dan penyakitnya, pestisida apa yang digunakan? Yang tadi disebutin itu. Sama ya? Sama. Obatnya itu jadiin satu aja. Antara yang tadi disebutin itu. Upload, gitu, yang kayak gitu, Pegasus. Soalnya udah kebukti. Udah bukti seperti itu. Oke. Pak Haji, ini kalau kita bicara tentang biaya tanam dari pengalaman yang pertama Pak Haji, nanam di polybag, itu rata-rata per polybag itu berapa habis biayanya Pak Haji? Satu polybag, kasar aja dihitung berapa kira-kira? Kasarannya. Ya paling sekitar 5.000 per polybag itu. Artinya lebih kecil dibanding dengan di lahan ya. Jadi per polybag paling sekitar biaya tuh 5.000. 5.000. Polybag per kilo itu sekitar 28.000 ya. Antara 28.000 itu isi
lumayan banyak per kilo, sekitar 40-an ya Pak Haji, Iya. ada ya. 40 biji. Jadi memang biaya terbesar yang di sini itu selain polybag, media tanam ya. Media tanam berapa satu truk Pak Haji ambil? Harganya itu 200.000 Satu mobil, satu mobil. satu truk. Iya. Murah Tergantung- ya. Murah. Tergantung jarak jauhnya Oh gitu. perjalanan. Iya. Oke, kita lihat medianya Pak Haji. Nah ini kemarin tuh di video pertama kurang terlalu jelas Iya. karena masih ada saung kan. Jadi media yang digunakan itu kan kebanyakan ini tanah, memang jenis tanah merah ya, tapi bukan tanah merah yang bagus-bagus banget ya Iya. Pak Haji. Tanah merah biasa. Biasa ini mah enggak. Tadi ambilin contohnya. Oke, jadi Tadi kasih tahu. oke. Terbawa alat-alat. Campurnya. Oke. Jadi ini tanah merah. Kemudian sebelum diaduk itu pupuk kandang ayam ya Iya, Pak Haji. kandang ayam Jadi pupuk kandang ayam sekalian sekamnya itu dari pupuk kandang ayam yang udah lama Pak Haji. yang udah lama ya, udah Iya. matang, Udah matang. ditebarin seperti ini, kemudian ditambah kapur. Ya cuma itu aja ya Iya, campurannya. itu doang. Sesederhana ini. Jadi perbandingannya tuh kalau di bidang pupuk kandang ayam dengan Kapur dolom itu hanya ditebar di bagian atas Iya. kemudian dicampur gitu. diaduk-aduk. Perbandingannya sangat kecil sekali. Hanya perkiraan mungkin ada sekitar 10% mungkin ya. Iya, sekitar segitu. Tidak banyak Jadi ya Pak enggak, Haji enggak untuk banyak. medianya. Takut kalau kebanyakan nantinya kan enggak ini Pak Haji. Macamnya udah jangan banyak-banyak kata saya. Mm-mm. Kapurnya segini-segini gitu. Jadi memang saya lihat ini akan saya coba juga dengan menggunakan media yang lebih banyak tanah, pupuk kandangnya sedikit. Hanya memang masalahnya itu besar ya, apa berat ya? Iya. Karena kebanyakan tanah. Beda dengan saya karena untuk supaya enteng Jadi dibanyakan sekam. Sekam kebanyakan. Oke, sambil nunggu Kang Lis ngambil alat-alat untuk ngelihat media tanam, ini adalah yang jenis Baskara. Baskara. Nah, nanti kita lihat Sana, yang di sana tahap kedua juga yang ori ya. Ori 212. 212. 212. Jadi dari keberhasilan Pak Haji nanem Iya. tahap pertama ini, tahap kedua nggak tanggung-tanggung ya, dibanyakin Iya, lagi. Ini yang mau ditata ya, masih berdekatan. Iya. Nah, seperti ini kita praktekkan. Dipraktekin biar tahu. Oke. Nah, ini seperti ini cara membuat media tanamnya. Tahu satu potnya. Oke. Bentar, cari nih. Oke, nanti kita lihat lagi. Jadi sambil menunggu Kang Lis, yang ini yang Baskara juga ya. Baskara Pak Haji ini. Yang ori 212 yang di sana. Nah, pemirsa, sambil nunggu Kang Lis, ini banyak yang nanya sebentar nih. Untuk perangkap lalat buah, bisa kita gunakan perangkap itu petrogenolnya di dalam sehingga lalat buah itu masuk ke dalam. Ini juga tetap ya petrogenol tuh pakai. Petrogenol pakai. Jadi ini double pemirsa. Double. Di dalam pakai- ada petrogenol pakai yang lem. untuk mengundangnya ya. Iya, Sementara luarnya pakai lem. lem. Sudah terperangkap dulu nempel di lem ini ya. Itu juga ada satu dua yang masuk. Dan alhamdulillah memang buah-buahnya itu tidak terkena lalat buah. Inilah caranya, jangan sampai tangkap lalat buah ini kita letakkan di dalam kebun, tapi selalu di luar kebun. Ini hanya di pinggir-pinggir aja. Seperti ini. Lemnya. Glumon. Oh, oh ya. Ini petrogenol yang di dalam. Nah, iya. Ini Pakai petrogenol yang dicelupkan menggunakan kapas Kapas di bagian dalam. Ini petrogenol Iya. untuk memancing karena aromanya mengundang lalat buah ya Pak Haji. Iya. Sedangkan lemnya itu ini merek Glumon. Saya tidak ada kepentingan apapun, hanya ini memperlihatkan bahwa salah satu lem untuk hama tidak hanya lalat buah ya Pak Haji ya. Jadi hama-hama lain juga mau. Itu masuk yang Seperti ini. Dan di botol-botol besar itu banyak sekali yang terperangkap. Oke, kita ke ini apa untuk mempraktekkan media tanam Pak Haji. ya silakan. Yuk. Biar pemirsa puas karena saya ngeliat bahwa ini media tanamnya sangat luar biasa bagus dan saya lihat pohon itu tumbuhnya normal, terutama tidak ada yang layu. Jadi disempatkan pada video kedua ini Kang Lis akan mempraktekkan penanamannya. Oke, pemirsa, kita perhatikan cara pencampuran media tanam dan tanpa fermentasi ya Pak Haji ya. Langsung aja ya. Langsung. Oke, ini hanya tanah merah yang segunduk ini ditaburin Ukuran pupuk kandang. segini, ya.
Ukuran 1 polybag. Iya 30. 3 pacul. Oke. 3 cangkul. 1, Mm-mm. 2, Oke. Ya, 3. 3 cangkul. Kemudian pupuk kandangnya. Pupuk kandangnya ini minimal 2. 2 cauk. Iya. 2 genggam gini ya. genggam, Oke, iya. 1. Nah, hanya seperti ini. 2. Dan sebentar, pupuk kandang ini udah dicampur dengan dolomit ya. Iya. Perbandingannya sama. Iya. Biar tahu sekalian. Oke. Kasih tahu lagi. Iya. 2 ya. Iya. Ini dolomit, pakai dolomit kapur kalau orang sini manggilnya. Ini kan dolomit juga ya? Udah. Udah. Biar Lebih bagus ditambah. Iya, Oke. nggak apa-apa. Oke. 1, 2, enggak apa-apa 2. Oke. Mm-mm. Sama puradan biar enggak layu. Cacing-cacing. Untuk hama-hama di Iya, tanah hama-hama ya di Pak Haji tanah, ya. Cacing terutama. Segimana untuk puradannya? 1 sendok makan juga cukup. Udah. Seperti itu. Iya. Ini per polybag ya? Iya, Oke. Seukuran. Oke. Aduk. Setelah itu diaduk. Nah, ini cara membuat media tanamnya seperti tanpa fermentasi seperti yang sudah sering saya bahas. Ini luar biasa, lebih sederhana dan ini akan saya tiru. Oke. Sementara jenis tanahnya itu tidak terlalu bagus juga, tanah biasa ya Pak Haji Biasa, ini ya. tanah biasa. Tanah kebun biasa. Cuman termasuknya tanah baru Pak Haji. Kan Tanah baru. Iya. Dari Galian bagian beko, atas galian, beko ya. Beko itu Oke. langsung kan tanah baru, tanah dalam. Mm. Jadi tanah baru. Nah, jadi seperti ini pemirsa. Bisa lebih dekat Mas Dika? Oke. Udah siap ya. Siap tanam. Langsung bisa ditanam itu ya? Iya, langsung bisa. Tanam dulu baru siram. Siram dulu. Oh, disiram dulu. Jangan di ini dulu, biar padat. Oh. Siram dulu nih. Oke. Tahan dulu biar Meresap dulu. Meresap ke dalam. Oke. Terus? Lubangin. Pakai jari nggak apa-apa. Oke. Kalau banyak pakai cocokan. Iya. Iya. Cuman buat contoh. Oke. Ini dari pengalaman Jadi yang dilakukan. Yang udah. Langsung ditanam. Oh, seperti itu. Nah, tutup. Siram lagi. Oh. Sedang aja. Udah selesai. Pemirsa, itulah cara sederhana dan media tanam yang digunakan oleh Pak Haji Udin dan Kang Lis di sini. Jadi dengan ribuan tanaman polybag yang ditanam dengan cara sederhana ini, kita bisa lihat hasilnya. Biar sekalian kita lihat yang blok cabai rawit ori 212 Pak Haji. Yuk kita jalan ke sana. Jadi ini yang Baskara, kita lihat yang ori sekarang. Ini benar-benar Pak Haji, saya tuh kagum. Ini tidak main-main. Iya. Tanam di polybag tapi seperti di kebun. Ini yang ori, kira-kira berapa banyak yang ori Pak Haji? Yang ori Berapa bungkus? ini 1 bungkus Pak. Yang ori, Iya. berarti sekitar 1.500 Iya, ya yang ori. 1.500. Yang banyak itu ya Baskara ya. Baskara. Oke. Pemirsa, oke di sini Pak Haji. Ya. Ini adalah yang tahap kedua yang jenis ori 212. Mas Dika mungkin bisa mendekat ke sini. Bedanya antara ori dan Baskara, yang ori daunnya jenis daun besar. Iya, besar gede. Lebar ya Lebar daunnya. daunnya. Ini adalah yang ori. Kalau Baskara kecil. Kalau Baskara kecil, dan nanti akan kita update perkembangannya. Mungkin per 2 minggu akan kita informasikan perkembangan yang tahap kedua ini. Yuk kita sambil jalan lagi. Kalau perawatan tadi kita udah banyak bicara kan. Intinya sama kan Kang Lis ya cara perawatannya. Sama kayak tadi. Oke, ini yang ori 212 sampai ke atas. Wow, ini luar biasa. Oke, kita lihat. Ini sama padahal satu angkatan ya, 15 HST Iya, sama. yang ori. Ori 1. Ini yang tadinya buat greenhouse. Iya. Tapi sampai sekarang belum dikasih
UV belum diselesaikan ya Pak Haji. Malah lebih tertarik di polybag gini Udah, aja ya. Udah Les sama cabai rawit aja kata saya. Enggak, Oke. rencanaan mau melon Pak Oh, Haji. tadinya mau Iya, melon. mau melon tapi Sedangkan ini adalah yang tadinya untuk greenhouse tapi dimanfaatkan untuk polybag dulu, belum diselesaikan. Wow. Ini beda, yang di sini lebih gemuk-gemuk ya. Udah lebih Emang besar. Atau lebih dulu ya, beda beberapa hari ya kelihatannya. enggak Pak Haji, yang bagus-bagus. Oh, dipilih. memang dipilihin Iya. yang Les besar-besar yang di bagus sini. dulu pilih untuk di Untuk greenhouse. di sini. Iya. Nanti kita Kata lihat. Pak Hajinya gitu. Oh. Dan pemirsa, bisa kita lihat di sana ini untuk menyiapkan lahan Iya. lagi. Baskara itu rencana. Baskara yang sudah berapa ribu dipindah tanam akan ditempatkan di sini. Jadi ini nggak main-main pemirsa. Kita bisa banyak belajar tentang tanaman cabai rawit di polybag gini. Karena di sini jauh lebih banyak. Dan nanti sebelum saya akhiri video tentang tahap kedua, saya ingin di sana yang dipisah-pisah karena keriting Iya. itu. Karena banyak yang menanyakan tentang keriting. Iya. Ayo nanti sebelum kita akhiri kita ke sana dulu ya. Ini sangat luar biasa. Insya Allah rencana ngadakan pelatihan, kita adakan pelatihan di sini Pak Haji. Iya, siap. Untuk pelatihan, terutama yang deket-deket. Ya sekitar Cilegon, Serang, Pandeglang mungkin banyak. Iya. Karena banyak yang minta. Insya Allah kita merencanakan. Nanti dibilang. Hah? Iya. Iya, artinya sekalian tempatnya di sini teori sekaligus ngelihat untuk sambil praktek. Nanti Baik saya yang di pasang- sawah ataupun yang di polybag, ini lengkap. Nanti mas saya pasang tenda Pak Haji di sini. Siap, Kalau mau makasih supportnya Pak Haji. Iya. Siapin untuk ini tendanya. Takut hujan, masih musim hujan. Ini ya, Ya, ini. pemirsa, ini yang paling penting, bahwa permasalahan keriting itu banyak yang menanyakan. Kebanyakan yang ngeluh itu Keriting, kayak gini. ya. Iya. Keriting sama kuning. Ini Daun kuning dan keriting dikumpulkan di sini. Yang sakit, Dipisah. ini rumah sakitnya. Iya. Oke, nongkrong Kang Lis, Pak Haji sambil di sini. Nah, ini pertama ini ditempatkan di tempat teduh ya. Teduh, harus di tempat teduh. Oke, Biar nggak stres. Kalau Oke. di tempat cuaca yang panas itu malah nambah malah nambah kuning. kuning. Yang dilakukan penyemprotannya apa? Upload sama abasel tadi. Abasel dengan Sama upload aja, selalu sama itu aja. aja ya. Cuman ya ini harus rutin ngocor juga. Pupuknya. Iya. Pengocoran berapa hari sekali? Ya seminggu 2 kali. Seminggu 2 kali. Masih NPK masa juga. Iya. Kemudian penyemprotan berapa hari sekali? Seminggu 2 kali. Seminggu Kalau 2 kali. usia kayak masih stres gini 3 kali bisa. 3 kali. Supaya cepat pulih. Per berapa hari? Seminggu 3. Oh, jadi 2 hari disemprot. Biasanya pulihnya itu sampai seperti ini setelah berapa kali penyemprotan? Pulihnya itu lumayan lama sih. 20 harian Baru pulih dia ya, iya. gitu ya. Iya. Nggak cepat begitu semprot langsung pulih. Enggak. Harus sabar. Proses dulu. Jadi nanti kalau udah sembuh ini baru dipindahkan Pindahin ke lagi. sana. Pindah lagi. Jadi pemirsa, ini yang terkena penyakit kuning atau virus kuning dan keriting diangkut ke sini, Saya pindahin. dipindah dulu istilahnya diisolasi ya di rumah sakit, lalu dilakukan penyemprotan secara khusus, setelah pulih baru ditempatkan lagi ke pembesaran. Iya. Sama kayak manusia. Kalau orang sakit takutnya nular. Gitu ya. Iya, Nah, sama. Pertumbuhan juga sama kayak gitu. luar biasa Kang Lis. Pak Haji, Iya. saya seneng banget udah ditemenin. Alhamdulillah. Harapan saya semoga apa yang dilakukan Pak Haji bisa memberikan keberkahan kepada banyak orang Pak Haji. Amin. Amin. Ilmunya udah ditebarkan, pengalaman sudah disampaikan. Kemudian yang terlibat di dalam penanaman cabai di sini juga berapa puluh orang ya Pak Haji. Berkah Iya. selalu. Saya terima kasih. Iya. Jangan bosan. Ini kawan lama saya. Mungkin itu ya Pak Haji. Iya. Kita pamit dulu dan nanti Makasih. kita akan ngobrol di saung lebih dalam lagi sama Biar tahu Kang obat. Lis untuk masalah obat-obat Tahu obat, dan nanti tidak penyemprotan juga. cara penyemprotannya. Oke, mungkin itu pemirsa. Kurang lebihnya saya mohon maaf dengan Kang Lis dan Pak Haji. Pamit undur diri. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.